Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas amilun nasab, yaitu an, lan, dan li. An, lan, dan li ini merupakan amilun nasab. Apa itu amilun nasab? Mari kita mulai pembahasannya. An-nasyatu tsani, kegiatan kedua, al-qawaid wa tarakib, kaidah bahasa dan struktur bahasa. Amil nasab adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Amil nasab artinya pelaku atau yang membuat nasab atau kondisi nasab, yaitu kondisi harokat fathah di akhir kata tersebut. Apa kata tersebut? Kata tersebut adalah fi'il mudhari. Di antaranya amilun nasab ini yang pertama adalah an. An juga disebut dengan an masdariyah, yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ana uridu an azhaba ilal maktabah. Saya ingin, ana uridu an azhaba, pergi, ilal maktabah, ke perpustakaan. Kata an di sini merupakan amilun nasab yang menyebabkan kata azhabu menjadi azhaba berharokat fathah di akhirnya, dan dia memisahkan antara dua kata kerja, yaitu uridu dan azhabu, karena tidak mungkin dua fiil berdekatan dalam satu kalimat kecuali dipisahkan dengan kata, yaitu dalam hal ini adalah an, ya, atau amilun nasab. Dan fi'lul mudhari setelah an ini berharokat fathah, ya, dengan kondisi nasab atau berharokat fathah. Tayyib. Nastamir ilal misal al-akhar, nahnu nuridu an narji'a. Kami atau kita ingin pulang. Ya, an di sini adalah amilun nasab, dan narji'u menjadi kondisi nasab atau berharokat fathah karena disebabkan oleh an sebagai amilun nasab. Kemudian contoh yang lainnya adalah arju an tad'u wallaha li bi khair. Saya berharap, arju, saya berharap kamu mendoakan an tad'u wallah li khairan, kebaikan untukku. Ya, an di sini merupakan amilun nasab yang menyebabkan fi'lul mudhari setelahnya, yaitu tad'u, menjadi tad'u wa berharokat fathah. Wa di sini merupakan kondisi nasab atau fathah. Kemudian at-talibu yuhibbu an yutali'ad durus. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Kata an di sini amilun nasab yang menyebabkan fi'lul mudhari setelahnya berharokat fathah, yutali'a, yutali'a. Tayyib. Yang kedua, amilun nasab adalah kata lan. Lan ini artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu, ya, yang artinya tidak akan dan untuk menafikan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Lan yal'abat talibu qabla mutala'atid dars. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Lan di sini adalah amilun nasab yang menyebabkan kata yal'abu fi'il mudhari menjadi yal'aba, ya, yal'aba, ya, dengan posisi nasab atau berharokat fathah. Contoh yang lain, lan yanjaha man kasal. Orang yang malas tidak akan berhasil. Lan di sini merupakan amilun nasab yang menyebabkan kata yanjahu menjadi yanjaha, yanjaha berharokat fathah. Contoh yang lain, lan yatakallamal hakamu ma'al la'ib. Wasit tidak akan berbicara, lan yatakallama, dengan pemain ma'al la'ib. Lan di sini amilun nasab yang menyebabkan kata yatakallamu di posisi nasab, yaitu berharokat fathah, ya, di akhir katanya, yatakallama, ya, ma di sini. Tayyib. Kemudian lan yasbaha Ahmadu fin nahri. Lan di sini amilun nasab. Lan tidak akan, yasbaha berenang, ya, Ahmad fin nahri di sungai atau di kali. Ahmad tidak akan berenang di sungai atau di kali. Tayyib. Nastamir, yang ketiga, amilun nasab adalah kata li, ya, yang artinya agar.
bisa juga diartikan supaya, bisa juga diartikan untuk, ya. Hal ini untuk menjelaskan suatu alasan, untuk apa, ya. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan limaza, mengapa. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Fatimah tazhabu ilal mal'abi lital'aba kurratas sallah. Fatimah tazhabu, pergi, ilal mal'abi, ke lapangan atau ke tempat permainan, untuk, tal'aba, bermain, kurratas sallah, bola basket. Kata li di sini adalah amilun nasab dan setelahnya fi'lul mudhari yang posisinya tentu nasab karena li, yaitu berharokat fathah di akhir hurufnya. Al-misal al-akhar, tadkhulu Maryamu ila ghurfatin naum litastariha. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Kata li di sini merupakan amilun nasab yang menyebabkan tastarihu menjadi tastariha karena amilun nasab li. Kemudian yazhabu Ahmadu ilal masbahi liyasbaha. Ahmad pergi ke kolam berenang untuk berenang. Kata li di sini untuk adalah amilun nasab yang menyebabkan kata yasbahu menjadi yasbaha disebabkan oleh li ini. Kemudian contoh yang lain, yadkhulu talibu ilal fasli liyadrusad durus. Seorang pelajar yadkhulu, masuk, ilal fasli, ke dalam kelas, untuk yadrusa, mempelajari atau untuk belajar, ad-durus, pelajaran-pelajaran. Li di sini amilun nasab yang menyebabkan kata yadrusu menjadi yadrusa, ya, di posisi nasab fi'lul mudhari'nya, yaitu berharokat fathah di akhir hurufnya, yadrusa. Baik. Nastamir, kita coba melihat perubahan fi'il mudhari' ketika diawali dengan amil nasab. Yang pertama adalah berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Sebagaimana contoh yang kita berikan tadi. Dibuang nun jika berupa af'alul khamsah. Wazan atau bentuk af'alul khamsah adalah, wazan atau bentuknya af'alul khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani untuk kata ganti orang ketiga musanna, mereka berdua, huma yaf'alani. Antuma, kalian berdua, taf'alani, ya, atau huma untuk mereka berdua perempuan. Yaf'aluna untuk kata ganti hum, taf'aluna untuk kata ganti antum, taf'alina untuk kata ganti anti. Taib. Fi'il mudhari' yang sahih akhir, ya, yang bukan af'alul khamsah, kita bisa lihat. Kemudian fi'il mudhari' yang didahului oleh amilun nasab an, lan, dan li. Kita lihat misalnya fi'lu yal'abu, kata kerja yal'abu untuk kata ganti huwa, tal'abu untuk kata ganti anta, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu, berharokat dhammah di akhirnya, bu semua. Begitu dimasuki oleh lan yal'aba, dia tidak akan bermain. Lan tal'aba, kamu tidak akan bermain. Lan al'aba, saya tidak akan bermain. Lan nal'aba, kami tidak akan bermain. Ya, harokatnya berubah, kita bisa lihat. Kemudian yang af'alul khamsah, kita bisa lihat yal'abani, mereka berdua bermain. Di sini ada nun untuk huma, untuk mereka berdua. Begitu dimasuki oleh lan, kita bisa lihat lan yal'aba, dibuang nunnya. Untuk antuma atau huma, mereka berdua atau kalian berdua laki-laki, tal'abani menjadi lan tal'aba setelah dimasuki oleh lan, ya, setelah lan. Mereka berdua bermain, lan tal'aba, mereka berdua tidak akan bermain. Ya. Boleh juga antuma tal'abani, kalian berdua bermain, lan tal'aba, kalian berdua tidak akan bermain. Kemudian untuk kata ganti hum yal'abuna, mereka bermain. Begitu dimasuki oleh lan yal'abu, mereka tidak akan bermain. Dihilangkan nunnya, kemudian diganti dengan alif, ya. Untuk antum, kalian laki-laki, antum tal'abuna, kalian bermain. Dimasuki oleh lan tal'abu, kalian tidak akan bermain. Ya, kita bisa lihat nunnya hilang, kemudian ada tambahan alif di sini.
untuk kata ganti hum dan antum. Kemudian untuk kata ganti anti tal'abina, kamu perempuan, tal'abina bermain, dimasuki oleh lan tal'abi, kamu perempuan tidak akan bermain, dihilangkan nunnya. Baik, kita coba melihat beberapa contoh dari Al-Quran dan hadis. Ya, misalnya ungkapan pertama, wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru. Ya, kita bisa lihat an di sini setelahnya adalah fi'lul mudhari', ya, untuk kata ganti hum, yuhsyarun. Ya, seharusnya yuhsyarun, tapi kemudian hilang nunnya dan ditambahkan alif di sini setelah dimasuki oleh an nasab. Ya, jadi menghilangkan nun ini sebagai ganti nasab karena dia apa? Af'alul khamsah. Salah satu dari af'alul khamsah, fi'il yang 5. Kita lihat misalnya peringatkanlah dengannya atau dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan di hadapan Allah nanti di padang mahsyar. Quran surat Al-An'am ayat 51. Contoh yang lain misalnya liyabluwani ashkuru am akfur. Ya, kata li di sini li yabluwa. Yabluwa ini artinya menguji. Li untuk yabluwa menguji, ni mengujiku, ashkuru am akfur, apakah ashkuru saya bersyukur, am atau akfuru saya kufur terhadap nikmat Allah. Ya, kita bisa lihat untuk mengujiku. Ya, ini ungkapan Nabi Sulaiman, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Ya, ini ada di salah satu ayat di dalam Quran surah An-Naml. Ya, coba bisa dilihat nanti. Kemudian ungkapan selanjutnya, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Ya, yang artinya kita bisa lihat maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya, itu Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Kata an di sini, ya, membuat nasab, kondisi nasab fi'il mudhari' setelahnya dengan apa? Menghilangkan nun karena seharusnya yablughani. Ya, yablughani setelah dimasuki oleh an, yablugha ashuddahuma, agar keduanya sampai dewasa, wa yastakhrija, dan keduanya mengeluarkan. Ya, yastakhrija ini menjadi yastakhrija, menghilangkan nun di sini. Ya, masih bersambung an ini berpengaruh kepada fi'lul mudhari' yang kedua, ya, karena disambung oleh wa di sini dan. Thayyib. Ungkapan selanjutnya ini ungkapan hadis. Ya, ungkapan dari hadis, iza akhaztuma madaji'akuma an tukabbirallah arba'an wa thalathin. Setelah an bisa kita lihat tukabbira. Ya, seharusnya tukabbirani, kalian berdua mengagungkan Allah. Tukabbiranillah. Setelah an kemudian posisi tukabbirani menjadi tukabbira, menghilangkan nun, ya, sebagai ganti nasab harokat fathah untuk af'alul khamsah. Ya, kita bisa lihat ini merupakan dari hadis, apabila kalian berdua tidur hendaknya kalian berdua mengagungkan Allah sebanyak 34 kali, arba'an wa thalathin. Tayyib. Contoh yang lain, aturidin an tarji'i ila rifa'ah. Ya, kata an di sini mempengaruhi fi'il mudhari' setelahnya berposisi nasab, ya. Dan ganti nasab yang berharokat fathah itu menghilangkan nun karena dia merupakan af'alul khamsah. Aturidin, apakah engkau, ya, mengungkapkan kepada wanita, apakah engkau ingin antarji'i, kembali atau rujuk ila rifa'ah, kepada rifa'ah. Rifa'ah ini adalah nama seorang laki-laki. Apakah engkau, ya perempuan engkaunya, ingin kembali ke rifa'ah? Ya, ini merupakan ungkapan di dalam hadis juga. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pemahaman kita tentang amilun nasab, yaitu an, lan, dan li. Syukran ala ihtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.